Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Rombongan truk polisi di Surabaya, Jawa Timur mengalami tabrakan beruntun. Akibatnya sejumlah anggota Ditsamapta Polda Jatim alami luka-luka. Empat truk polisi ringsek usai terlibat tabrakan beruntun di Jalan Gunung Sari, Surabaya, Jawa Timur. Truk mengangkut anggota Ditsamapta Polda Jawa Timur. Berdasarkan keterangan sementara dari pihak kepolisian, truk paling depan berhenti mendadak karena mati mesin saat memindahkan persneling. Hal itu mengakibatkan 3 truk di belakangnya tak bisa menghindari tabrakan. Pada saat rombongan kendaraan anggota Dalmas Polda Jatim berangkat dari Polda Jatim ke Stadion GBT untuk melaksanakan PAM sepak bola. Sesampainya di TKP, jalan agak macet. Kendaraan paling depan mengurangi kecepatan dengan memindahkan gigi persneling dan mesin tiba-tiba mati. Akibat kendaraan paling depan mati mendadak, mengakibatkan 3 kendaraan di belakangnya menabrak kendaraan di depannya. Akibat kecelakaan ini, 3 anggota Ditsamapta Polda Jatim mengalami luka-luka dan kendaraan rusak ringan. Hingga kini, polisi masih terus menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan Anyus melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah 7 lokasi terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi KPK menyita 8 unit kendaraan mobil dan 1 unit motor yang langsung dibawa ke Gedung Merah Putih, Jakarta. KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan. Diduga ada sejumlah pejabat di sana yang melakukan pemerasan terhadap para calon tenaga kerja asing. Dugaan pemerasan ini berlangsung selama periode 2020 sampai 2023. Dalam perkara itu total sudah ada 8 tersangka yang dijerat, namun belum ditangkap identitasnya. Sedangkan penyitaan barang bukti dalam penggeledahan di 7 lokasi dilakukan untuk kepentingan pembuktian perkara sekaligus upaya awal dalam optimalisasi aset recovery atau pemulihan aset. Hari ini total 8 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan bermotor roda 2 sudah dilakukan penyitaan dan seluruhnya sudah berada di Gedung KPK Merah Putih. Penyitaan ini tentunya untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai upaya awal dalam optimalisasi aset recovery. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. KPK periksa 2 mantan Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan. Pemeriksaan terkait dugaan korupsi penggunaan tenaga kerja asing. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 2 mantan Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengurusan penggunaan tenaga kerja asing. Kedua mantan pejabat Kemenaker itu adalah Suhartono yang menjabat dari tahun 2020 hingga 2023 dan Haryanto yang menjabat sebagai Dirjen Bina Penta tahun 2024-2025. Sebelumnya KPK menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 20 Mei 2025 lalu. Penyidik KPK juga telah menyita 8 mobil dari penggeledahan yang dilakukan di 3 tempat berbeda. Sejumlah dokumen disita oleh penyidik dan sudah ada 8 tersangka yang ditetapkan oleh KPK atas kasus tersebut. Bahwa tim penyidik sampai dengan hari kemarin telah melakukan penggeledahan di 7 lokasi, yaitu 1 kantor di Kemenaker dan 6 merupakan rumah dari pihak-pihak terkait. Adapun rinciannya adalah pada hari pertama, Selasa 20 Mei, tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor Kemenaker dan 1 rumah dan mengamankan 3 kendaraan roda 4. Hari kedua, Rabu 21 Mei, tim penyidik melakukan penggeledahan di 2 rumah dan menyita 3 unit kendaraan roda 4
dan 1 unit kendaraan roda 2. Dan pada hari ketiga atau Kamis 22 Mei, tim penyidik kembali menggeledah 3 rumah dan mengamankan 2 unit kendaraan roda 4. Sehingga sampai dengan hari ini total 8 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan bermotor roda 2 sudah dilakukan penyitaan dan seluruhnya sudah berada di gedung KPK Merah Putih. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menyampaikan sikap terkait rilis hasil penyelidikan Bareskrim Polri terkait dugaan pidana pemalsuan ijazah Joko Widodo. Mereka menilai tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, tidak kredibel, dan tidak akuntabel. Mereka meminta polisi membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan pra-peradilan dan menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Tim advokasi juga meminta pelaksanaan gelar perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli. Pertama, bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat, padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tidak pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sosok Kasmujo jadi pertanyaan bahkan ramai dibicarakan. Siapa sosok Kasmujo ini hingga Jokowi mampir ke rumahnya di Yogyakarta? Terbaru, Jokowi mengaku Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsinya. Sosok Kasmujo menjadi perhatian publik beberapa waktu kebelakang buntut dari dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menjadi salah satu pihak yang digugat ke PN Sleman terkait polemik ijazah palsu. Joko Widodo pun angkat suara mengenai sosok Kasmujo. Ia mengungkap Kasmujo yang disebut selama ini memang bukan pembimbing skripsinya. Dirinya hanya pembimbing akademik saat masih berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Kepada media, Jokowi mengaku pembimbing skripsinya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Pak Kasmujo ini? Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa, Pak? Ya pembimbing akademis. Sebelumnya, Kasmujo ramai disebut dengan dosen pembimbing skripsi Jokowi semasa menimba ilmu di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kabar tersebut semakin santer terdengar usai Jokowi menyambangi kediaman Kasmujo beberapa waktu lalu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, sementara itu 7 tahun lalu Jokowi pertama kali memperkenalkan Kasmujo ke publik. Saat itu Jokowi meminta Kasmujo naik ke atas panggung dan menyebutnya sebagai dosen pembimbing skripsinya. Pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Kasmujo menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi dan tidak pernah melihat langsung ijazah Joko Widodo.
sehingga tidak bisa memberi komentar soal asli atau tidaknya ijazah tersebut. Sementara 7 tahun lalu, Jokowi pertama kali memperkenalkan Kasmujo ke publik. Saat itu, Jokowi meminta Kasmujo naik ke atas panggung dan menyebutnya sebagai dosen pembimbing skripsinya. Saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Mengenai ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro, pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai Pak Su itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Sebelumnya Kasmujo menyatakan tidak siap menyikapi gugatan yang malah dituduhkan kepadanya terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Namun gugatan ini sudah terregister di PN Sleman 5 Mei 2025. Sementara sidang perdana gugatan digelar di Pengadilan Negeri Sleman 22 Mei 2025 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, politisi Ali Mohtar Ngabalin menyebut kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan proyek dengan anggaran yang sangat besar. Tenaga ahli kantor staf Presiden era Jokowi tersebut juga menyebut ada dalang di kasus ijazah palsu ini. Ini saya tahu siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ya di depan mata ini kan saya tahu. Oh, si Anu dulu pernah datang sama saya. Kenapa Jokowi beginikan saya, Li? Oh, ini saya tahu semua, saya lihat. Kok bagaimana? Ya mumpung ditutup poin siapa itu? Jadi saya juga paham semua. yang dibalik itu kalau yang muncul di media kan kita tahu. Nah, yang dibalik itu makanya saya bilang tadi siapa? Orang-orang ini kan cuma dihitung dengan jari saja, siapa gini. Hampir every day, setiap menit, setiap jam, setiap detik. Itu artinya berarti sebenarnya ada orang di balik mereka ini. Ini saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Sejak berapa tahun? Ya. Masa nggak selesai? Masa nggak habis? Itu emang duitnya seberapa besar sampai nggak bisa habis? Pasti banyak lah. Ada sampai triliunan? Pasti banyak. Kalau Indonesia urusan yang begitu kan sudah sangat profesional. Saya karena ya Mas Pung ya, kan kita guru besar ini profesor, bukan provokator ini. Jadi saya tidak bisa, saya hanya bisa berteriak di sini ya kalau diperlukan, kalau enggak saya nulis. Gitu, makanya karena abang profesor, kami sini nanya ini to the point aja nih bang, siapa sih bang gitu loh. Kalau saya nggak tahu. Siapa itu yang sudah dilaporin, sudah mulai diperiksa kan? Kita tunggu aja nanti bagaimana. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Ya, kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ya Bribtu, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Baik, terima kasih Cikal dan Auliana. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Dapat kita lihat bersama seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai namun tetap lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Abdul Muiz yang akan menuju ke arah Sudirman pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 40 sampai dengan 50 km per jam. Kami himbau kepada seluruh
seluruh pengendara pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dikarenakan di kawasan ini banyak dilintasi oleh para pejalan kaki, yakni masyarakat yang sedang melaksanakan olahraga pagi pada hari ini. Dan selanjutnya dari arah Budi Kemuliaan yang akan menuju ke arah Gambir maupun Medan Merdeka Selatan juga tampak cukup kondusif lancar. Sesekali perlambatan kecepatan terjadi di jalan traffic light di kawasan ini. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan dikarenakan di kawasan ini terdapat jalur busway, kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan saat ini Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day pada hari ini Minggu 25 Mei 2025. Hal ini sehubungan dengan adanya kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Cina. Dan ditiadakannya CFD ini dikarenakan berlangsungnya kegiatan atau event berskala internasional yang membutuhkan pengaturan lalu lintas dan juga pengamanan khusus. Dan kegiatan ini melintasi Jalan Sudirman Tamrin. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang masih melaksanakan olahraga di kawasan ini, pastikan tetap berhati-hati dan dapat menyesuaikan dengan adanya aktivitas agenda internasional ini dan tetap mematuhi rambu lalu lintas. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas yang mengakibatkan 27 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 272 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku, dan tidak lupa untuk mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Cikal dan juga Auliana. Silakan. Ya baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporannya di kawasan Patung Kuda Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.